Selamat datang di Podbar. Welcome to Podbar, Sebuah podcast yang akan membahas isu hangat yang dikemas secara santai. a podcast about trending topics delivered to you in a fun, casual way. Enak banget suaranya. Langsung pecah suara aku tahu. Boleh ulang nggak? Aja kayak gitu. Putri aja bisa diulang apalagi yang ini. Gitu. Selamat datang di Podbar. Welcome to Podbar, Sebuah podcast yang akan membahas isu-isu hangat dan dikemas secara santai. a podcast about trending topics delivered to you in a fun, casual way. Enak kan? Enak ya kan? Gak kayak gua cempreng apalagi. Tawa terus. Ya bersama saya. Lu sama- siapa? Oh iya. Oh kita masuk ya? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya bersama saya Gesit Prayogi. Dan bersama saya Dini Dayati dan tentunya udah ada Putri Saud. Halo Putri. Halo Putri. Halo. Aduh, Sit, Mbak Dini. aduh kabar, enak Put? banget suaranya ya. Baik, alhamdulillah. Mm-mm. Suara kamu tuh renyah banget kayak kerupuk tau gak? Kerupuk. Ada maparnya? Lu kerupuk gendar berarti. Gue kerupuk seblak loh pada kepek-kepek. Ini kita tuh di awal-awal tadi kayak lagi di pesawat gitu ya. Kayak bukan liburan sih kalau gue kayak liputan. Gak enak ya. Jadi kangen liputan gak sih? Kangen liburan Put maksudnya bukan liputan. Lu tuh kalau denger itu, lu gimana suaranya? Apa ikutan kangen liburan nggak? Aku sih ya kangen sih ya, aku ditanya kangen liburan atau nggak kangen pasti, karena kan memang itu sejak si pandemi datang kan emang apa ya self isolation kan bener-bener apa ya, kena mentally and physically sih. Kalau aku bener-bener turun banget nih beratku, orang-orang pada naik aku nggak turun, kenapa? Loh, gue juga turun, gue turun berkah ya. Dia kok sedih gitu ya. Kalau ini emang mentalnya miris nih. Iya gitu, ya kangen liburan sih pasti, kangen liburan. Tapi aneh sih ngedenger suara sendiri. Oh gitu. Heeh. Kok kita deg-degan ya dengan suara kamu ya? Mental lu turun ya. Ngedrop gue. Tapi ngomong-ngomong, suara tuh renyah banget ya. Makan gorengan gak sih? Makan lah. Makan? Aku nggak ada pantangan sih mas, malahan. Aku Oh, maksudnya gitu. aku nggak pernah yang kayak pokoknya gue nggak boleh minum dingin hari ini, nggak. Kecuali kalau sakit. Jadi pokoknya selama aku masih sehat, selama nggak radang, nggak pilek, nggak demam, itu ya udah apapun dihajar, makan gorengan makan. Aku juga gak ada pantangan. Gue mah gak nanya lu. Lu makan kalau banyak, kalau makan yang penting banyak. Kalau ini kan harus ada nutrisinya. Gue nasi sama kuah. Put, kamu kan maksudnya mulai rame banget diomongin karena voice over si itu ya, penerbangan ya. Betul, ya. Nah, kamu sejak rame followers kamu nambah berapa? Ya ditanya nama berapa. Aku intinya pas waktu pertama kali banget mulai Udah centang biru belum? naik belum. Hampir ya. belum Amin. Amin. Aku pas pertama kali baru naik itu followers aku masih 1.000 karena teman-teman dekat kan. Terus abis itu ya udah. Kamu temen deket aja 1.000. Aku jadi aduh aja belum mau temenan sama aku. Gak ada yang follow tiap hari. Tapi sekarang alhamdulillah udah 100 lebih sih, 100k lebih. Oh. Alhamdulillah. Terus ada nggak yang kayak orang misalnya nanya-nanya gitu, itu beneran kamu apa enggak? Atau bahkan si pengisi suara aslinya ada yang ngontak kamu? Enggak. Kalau yang aslinya enggak. Tapi banyak netizen yang ngira aku yang beneran. Nah itu Tapi termasuk emang gua. hebat sih. Itu termasuk gua. Jadi gue pikir itu lu memang beneran yang ngisi Garuda itu. Enggak tuh enggak ya? Bukan. Karena mungkin orang-orang nyari di YouTube dan cari video aslinya, dan mungkin setelah di-compare mirip banget mungkin. Jadi orang-orang kayak enggak nih kayaknya asli deh gitu. Walaupun aku udah bilang berkali-kali kayak enggak, bukan aku gitu. Kamu ya? Bukan Ngaku aku. aja. Iya kayak gitu, ada kayak gitu bener. Tapi ya lewat DM gitu kan, kau udahlah ngaku aja gitu. Lucu-lucu sih, tapi lihat, si Putri ini juga mirip sama Alia Rohali loh. masa sih? Ini kan Helmi Yahya apa tante ya? Kuy siapa berani dong? Iya. Pengen banget sama-samain Iya. deh. Sebenarnya gini, di awal-awal lo mulai banyak disorot orang di media sosial karena kemampuan VO lo gitu kan. Itu awalnya gimana sih mulainya sampai lo bisa kolaborasi sama si Bima Oki? Jadi emang aku tuh interest di bidang VO tuh udah lama. Udah lama banget. Jadi aku kuliah tuh 2013. Jurusan apa? Mass communication. Mass communication jadi emang lebih banyak broadcast, jurnalistik gitu.
Ya sering lah tuh misalnya kayak UAS bikin program radio sejam, terus bagi peran kan sama teman-teman, sama tim gitu, sama kelompok. Siapa yang mau jadi penyiar ala-ala gitu kan? Lo aja lah Put, suaranya kan bagus, apaan suara gue bagus gitu. Awalnya tuh cuma yang kayak gitu-gitu doang. Jadi berawal dari tugas kuliah, lama-lama aku menemukan kok kayaknya kalau aku ngomong bahasa Inggris oke banget kedengerannya. Walaupun tetap cringe kayak ih apaan sih suara gue gitu, tetap sama itu nggak berubah sampai sekarang, tapi mungkin lebih ngerasa pede, Mungkin bisa dicoba kali ya dunia voice over. Ya udah, akhirnya pelan-pelan tuh teman-teman aku misalnya ada video terus kayak Put isiin VO dong 10 detik pakai bahasa Inggris lo gitu. Ya udah gue dibayar nggak? Dibayar nggak tuh? Makan siang atau apa yang biasa anak kuliahan kan, jadi kayak oh ya udah. Sampai akhirnya 2020 kan biasa New Year New Me gitu. Apa ya 2020 mau ngapain ya gitu. Aku udah nggak kerja kantoran karena fokus S2 aja kan, jadi full time mahasiswa, banyak waktu kosong. Ya udah di situ aku membulatkan niat, ya udah pokoknya tahun 2020 gimana pun ceritanya gue harus seriusin nih dunia VO gitu. Belilah mikrofon. Jadi alat rekaman pun juga masih yang menurut aku masih yang beginner banget, belum yang secanggih ini, belum ada sound kata apa. Jadi kayak ya udah yang penting beli USB mikrofon, yang penting udah ada aja dulu gitu. Awalnya tuh gitu. Mulailah sering iseng-iseng upload di Instastory aku. Terus ya itu akhirnya suatu hari aku bikinlah cover ala-ala gitu mirip kayak yang viral itu tapi untuk maskapai lain. Tapi tuh kenapa pilihnya kamu iseng-isengnya tuh voice over maskapai? Karena aku ngerasa suaraku cocok untuk itu. Oh kirain mulai halu pengen liburan. Pertama sih itu sih, aku ngerasa emang suaraku tuh lebih cocok untuk yang kayak gitu serius, formal. Kayak suara-suara cantik gitu ya. Emang aku lebih ngerasa pede untuk VO-VO yang kayak gitu, makanya yaudah iseng-iseng aja. Nah ceritanya pas waktu itu karena 2020 aku udah membulatkan niat, terus aku follow lah Instagramnya Bimo, di follow balik. Nah aku nggak nyangka kalau dia bakal lihat si Instastory yang aku ala-ala safety Tapi video kamu udah itu. kenal sebelumnya sama Bimo? Kenal sih enggak. So, jadi kenal aja gitu. Jadi itu kan lewat Instagram, aku kayak siapa sih di Indonesia yang suka ngisi iklan, aku karena nggak pernah tahu dan aku nggak ada reference karena aku belum pernah terjun di dunia entertainment sebelum, jadi aku nggak ada background penyiar, nggak ada background presenter, bener-bener ya udah nggak tahu mesti nanya siapa, ya udahlah cari aja di Instagram voice over talent atau voice over Indonesia, nemulah nih Bimo Kusumo gitu kan. Wah keren banget, udah ngisi banyak iklan, aku follow. Atau dia semua Gitu. suaranya? Karena dia semua. Jadi emang bener-bener nggak kenal sebelumnya. Dan lu belajarnya tuh awalnya gimana? Belajar apa tuh? Ya VO itu kan pasti kan ada tekniknya kan? Nah aku gimana ya, aku otodidak sih mas. Jadi pertamanya ngegali suaraku dulu, suaraku tuh bisa serendah apa, cocoknya untuk apa, aku ngerasa comfortable-nya tuh ngapain. Misalnya aku suka itu tuh, ya again kayak karena aku suka ngikutin misalnya safety announcement, ternyata aku ngerasa cocok di situ. Tapi ketika aku nyoba untuk iklan kayaknya agak-agak nggak enak ya, kurang enak kayak gitu. Jadi kayak oh mungkin emang harus dilatih di iklan, karena kan iklan kan intonasinya lebih naik turun, lebih dinamis gitu kan. Misalnya kalau company profile kan lebih kayak Ya plain gitu plain, ya. datar, Serius gitu ya. monoton gitu. Tapi kamu pernah apa voice tuh? over iklan? Iklan alhamdulillah udah. Susah nggak? Alhamdulillah. Susah. karena dasar aku kan bukan, aku ya itu nggak pernah jadi penyiar, nggak pernah jadi presenter, jadi benar-benar dari nol, belajar dari nol. Makanya ketemu Bimo juga aku bilang ke Bimo, Bang, aku tuh benar-benar nggak ada experience sama sekali. Aku harus dibimbing. Aku bilang gitu, maksudnya aku minta bimbingannya dia. Karena kan Bimo dari umur 6 tahun udah terjun di dunia Dari voice 6 over, tahun ya? Dari 6 tahun. Karena ayahnya dulu sama voice over Daber namanya, Daber. Nah kalau sekarang kan udah mulai ngisi iklan. Betul. Gitu. Bayarannya berapa sih, Put? Mahal nggak sih? Sebenarnya sih relatif. Karena range itu emang Nah relatifnya ini yang kita bikin penasaran, pengen tahu. range itu emang ini sih cukup agak lumayan jauh gitu. Karena misalnya untuk beginners tuh bisa mulai dari 500.000. Oh gitu sih untuk Tapi kalau beginner. Putri aku udah pas double waktu digit? itu belum. Segera ya? Semoga ya Allah, semoga nanti Nggak, one maksudnya day. kalau nanti double digit butuh bantuan, kita Bantuan apa? Nyapu-nyapu? nyipas-nyipasin loh. Iya jadi karena tergantung project juga sih. Jadi misalnya audiobook, kalau audiobook itu setahu aku per lembar dibayarnya. Jadi misalnya nih per lembar 100.000 ya sudah.
misalnya harus baca 100 lembar ya 100 dikali 100.000 berapa? Nyari 1 juta lembar lo berarti. Kerongkongan sampai keluar-keluar gitu. Tapi ya itu kan proses rekamannya juga pasti Iya, lama, panjang ya. lebih lama. Beda sama iklan misalnya 15 detik tuh 2 jam jadi. Gitu. Ya itu beda project, beda juga range-nya dan jam terbang juga ngaruh sih. Aku dibanding Bang Bimo tinggian Bang Bimo sih. Jadi kayak kalau nanya aku masih beginner banget. Misalnya gue nih tertarik buat masuk ke dunia per-VO-an, itu dari awal itu biasanya gue tuh dibayar berapa sih? Terus metode pembayarannya tuh kayak gimana? Kayak tadi lu bilang kan ada yang bilang per lembar, ada yang bilang per berapa second dan Iya, segala beda macam. project, Kayak beda. penerjemah berarti ya. Nah itu aku nggak tahu juga tuh kalau penerjemah. Kayak penerjemah gimana. ada yang dibayar per kata, ada yang per lembar. Ternyata VO juga bukan per paket ya. Benar-benar tergantung projectnya. Jadi misalnya kayak untuk IVR interactive voice response itu misalnya kayak kalau kita nelfon ke call center mana gitu, terus kayak thank you for calling, misalnya thank you for calling Kumparan, press 1 for service in English. Boleh kayak juga gitu. Iya, semua bisa. Misalnya kayak gitu, itu dibayar per kata. Per Setahu kata? aku. Per kata? Per kata. Semakin panjang skripnya, ya udah tinggal dikali. Makanya lu tadi logat Tegal itu dihilangin. Ya bisa sih mungkin jadi nanti kalau misalnya lu jadi apa? Jadi duta asosiasi gitu Enggak, kan. gue siap di endorse sama Asosiasi Pengusaha Warteg Karisma Bahari. Nah iya. Jadi untuk IVR per kata atau untuk iklan sih biasanya per cut down istilahnya. Jadi kan kalau iklan kan kadang ada yang 15 detik, ada yang 30 detik, ada yang 60 detik gitu misalnya. Nah itu ya udah dibayarnya per cut down. Jadi misalnya aku bikin iklan 15 detik dan 30 detik tinggal dikali 2. Oke. Nah tapi sekarang Nah yang udah kan nih kali 2 yang pengkalinya itu berapa? Kita kayak lagi soal matematika ini nama ngomong-ngomong ya kan? Tergantung. Karena tadi aku bilang kayak tergantung jam terbang, tergantung brand gitu-gitu sih. Biasanya. Aku dulu job voice overku pertama, aku masih kuliah, aku inget banget. Itu aku ngisi voice over untuk kayak di gedung perkantoran, di ruang rapat, kayak bukan safety drill juga sih, kayak ya itu misalnya ada kebakaran, pintunya tuh di mana, atau misalnya ada gempa, mereka mesti ngapain kayak gitu, lebih safety drill sih ya gitu. Itu aku dibayarnya 1 juta. Aku masih kuliah itu bener-bener job pertama, nggak ada pengalaman sama sekali, dan itu aku rekamnya pakai HP bahkan. Pakai HP. Pakai HP. Tapi masih kuliah dibayar 1 juta lumayan. Lumayan, Pak. ya makanya 1 anak menit kuliah. ya, suara 1 menit. Lebih Oh, sih, lebih. Tapi ya itu sih maksudnya kalau ditanya starting point aku, ya aku bisa dapat segitu. Kalau sekarang, itu kan dulu, yang dulu Iya. masih Iya tergantung ya, tapi yang pasti sih aku berani ngasih rate lebih tinggi untuk bahasa Inggris aku sih dibanding bahasa Indonesia. Iyalah. Itu yang bisa aku kasih. Jadi gimana sedikit. bahasa Inggris lu udah ini belum? Bahasa Indonesia aja kita. Nah tapi kalau dari kacamata Putri ngelihat perspektif dunia per-VO-an ini gimana sih? In the future ya, kalau in the future sih, nih aku tuh salah satu hal yang bikin aku kaget tuh sebenarnya setelah aku viral banyak banget yang baru tahu, oh ada ya kerjaan namanya voice over talent atau voice over artist gitu. Oh ternyata yang ngisi iklan tuh ada. Maksudnya profit itu Profesi itu ada. it's actually a job ya gitu. Ternyata awareness-nya tuh masih dikit banget di Indonesia. Jadi pas ya maksudnya again aku viral terus tiba-tiba ibaratnya langsung dijorokin kan ke dunia VO, ternyata awareness-nya masih rendah. Nah aku sih untuk sekarang ini sih aku mau bantu Bang Bimo dan kakak-kakak senior VO lainnya untuk ningkatin awareness-nya dulu gitu. Karena ternyata banyak yang interested tapi nggak tahu mesti ngapain, kayak aku dulu pas masih kuliah. Jadi kayak interested tapi nggak tahu langkahnya tuh apa gitu. Maksudnya kan kalau nyari kerja kantoran kan udah jelas bikin CV, lamar gitu kan, terus nanti di interview. Nah kalau ini gimana nih terjun ke industri ini, ternyata masih dikit yang tahu gitu. Nah kalau aku sih salah satu visi aku ya support juga kakak-kakak VO lainnya, ya aku pengen ningkatin dulu nih awareness gitu biar orang-orang tuh tahu tentang industri ini. Kamu kok bilangnya kakak-kakak gitu sih? Emang kamu Karena lulusan berapa? aku 96, kelahiran 96. Ih, nggak jauh dong Sama kita juga. Nggak, tapi emang Kelewat berapa tahun kali lu? Nggak, karena ternyata di industri itu banyak banget senior-senior yang nggak pernah ke expo sebelumnya gitu. Jadi I respect them very much. Aku juga ya baru Berarti kamu terjun. kecebur di waktu dan Tempat yang tepat gitu. Iya, dan ya udah kalau misalnya aku rekaman ke studio kan kadang juga suka ketemu gitu kan, misalnya kayak ada yang habis recording atau apa ya aku hormat banget sih sama mereka karena Mungkin orang mulai kayak ih seru juga ya jadi VO karena dipikir cuma ngoceh doang. Iya, Tuh yang enak sebenarnya dapetnya. yang Tapi sebenarnya sebenarnya itu gimana? enggak. Maksudku tekniknya tuh banyak banget ternyata kan. Selama ini kan aku otodidak dan cuma kayak nebak-nebak doang. Ternyata tuh banyak banget. Dan itu emang harus dikuasain kalau emang bener-bener mau mau
Itu ada latihan ya Put tiap hari kamu misalnya? Aku sih belum kayak gitu sih, tapi kayaknya emang harus dilatih sih. Satu orang tuh bisa berapa varian jenis suara? Nah, tiap orang kan karakter suaranya kan beda-beda. Kalau kayak aku gini kan kayak agak lumayan. Lumayan apa? Lumayan lah. Lumayan buat ngisi tawa masjid. Jadi itu aku kurang tahu sih ya Mas kalau suara gitu gimana. Tapi emang suara tuh bisa dilatih. Yang Bimo selalu bilang ke aku tuh Put sebenarnya tuh suara tuh nggak ada yang jelek kok, dia bilang gitu. Dan maksudnya setelah aku terjun di dunia ini emang benar karena terkadang malahan ada brand gitu atau klien yang pengennya suaranya agak high pitch. Misal untuk bikin iklan tuh gue nggak mau yang suara-suara rendah karena target market gue siapa misalnya anak-anak muda ceria gitu. Jadi gue pengen yang cempreng misalnya gitu. Jadi temen-temen yang suaranya ya lebih high pitch gitu sebenarnya they have a shot juga. Maksudnya mereka juga ada kesempatan. Dan kayaknya secara karir juga lebih panjang ya. Kayak kemarin itu yang buat ngisi suaranya Shizuka itu kan ternyata udah tua banget loh. Iya, jadi pas waktu ada salah satu mentornya Bang Bimo, ada namanya Tante Yvonne Rose. Jadi beliau itu pengisi suara Nobita pertama kali di Indonesia. Dan beliau dubbing di situ tuh 10 tahun ada. Tapi ketemu si Tante Ivan kamu ada kayak ya itu kayak aduh aku nonton ini ternyata suaranya aduh kayak agak deg-degan juga karena ketemu senior kan terus kayak ngerasa kayak aduh ya ampun ya apa ya deg-degan gimana sih kayak ketemu seru ya gitu kayak lah suara kayak karakter. Ya ampun ternyata beliau udah banyak banget experience-nya. Jadi aku nanya ke beliau, Tante aku mau nanya dong sebenarnya tuh kalau suara itu tuh berubah nggak sih, aku tanya gitu kan. Enggak sih Put, dia bilang gitu. Ini Tante pas waktu itu pernah sempat vakum dari dunia perfeonan adalah lama 10 tahun dia bilang gitu. Terus Tante dipanggil lagi untuk satu job, ya udah deh Tante bantuin aja. Ternyata pas waktu Tante rekaman di studio dibilangin tuh sama sama orang studio, gila nih Tante Yvonne belum berubah suaranya gitu. Jadi aku mendengar cerita beliau, aku merasa bahwa emang this is a promising career prospect sebenarnya. Walaupun emang jatuhnya ya lebih banyak freelance kan sebenarnya kan. Jadi kalau ditanya stable income atau enggak, ya tergantung jobnya juga. Gitu. Tapi kalau ditanya promising atau enggak, menurut aku promising karena apalagi sekarang mulai digitalisasi kan apa-apa kan. Jadi lebih gampang ya. Tapi kalau misalnya Putri suruh milih gitu ya, kalau kayak Tante Yvonne ternyata sampai udah tua pun suaranya nggak berubah gitu. Nah kalau sekarang kan udah banyak tuh di YouTube ASMR apa kayak cuma makan suara-suara gitu, gimana? Kalau suruh milih gitu? Aku tetap VO sih. Tetap VO beda, ya. Karena ya bahkan sebenarnya VO sama dubbing itu tuh beda. Oh beda. Oh beda. Beda membanding sama Mas Gesit. Jadi kalau VO itu gimana cara simpel aku jelasinnya? VO itu kayak narator dalam sebuah cerita. VO itu kayak narator. Jadi kayak Once Upon a Time There Lived a Girl Named Cinderella itu VO. Putri gitu doang. Kayak kita masuk studio ya rasanya. Itu VO. Nah kalau dubbing tuh karakternya. Gitu. Jadi misalnya kayak kartun-kartun itu kita Coba contohin dong. Ya aku nggak bisa sih. Tapi aku bisa suara anak kecil. Coba. Bentar. Ngomong apa ya? Selamat datang di podcast Potbar. Oh iya. Bareng Mbak Dini sama Mas Gesit dan aku Putri. Gitu. Nah itu karakter kan, karena nggak mungkin kan voice over gitu. Nah itu biasanya masuknya ke dubbing. Jadi istilahnya tuh dubbing. Bukan Jadi kadang voice gini, over. gue kadang lihat suara orang yang orang tuh suaranya bagus gitu ngisi suara gitu. Terus ketika lihat mukanya, kok dia dengan muka kayak gini suaranya bisa begitu sih? Ya kan, sering kayak gitu kan? Ya termasuk aku sih kayaknya. Maksudnya mungkin orang-orang kalau ngedenger suaraku ngiranya bule gitu. Kayak gue kira bule gitu. Ternyata orang Indonesia gitu. Sama ini Put, aku ada Kayak pertanyaan. gitu sih. Kalau misalnya kita lagi voice over kan Ya. harus setahu aku ya harus kayak ada smiling face gitu. Dan itu kita beneran harus senyum juga nggak sih? Gitu kayak ini terus kamu nggak pegel ininya? Pegel sih, tapi harus kebiasa lama-lama. Jadi emang basically tuh sebenarnya tuh voice over itu tuh kayak teater mirip. Karena aku dulu pas waktu lagi S1 aku terjun di teater kampus. Jadi aku tahu. Sama dong. Oh sama. Di mana? Lenong. Saya babakan dong. Terjun di teater kampus kan. Nah, Ondel-ondel. sebenarnya tuh sama aja. Jadi it's actually apa ya? Sama tapi yang dipakai yang kelihatan itu cuma suara doang. Jadi kalau senang ya harus smiling gitu. Tapi emosinya juga tetap harus sampai kedengeran ke suara ya Put ya, beneran gitu. harus ikutan Jadi ya? kayak kalau misalnya harus friendly gitu ya pakai smiling voice. Jadi harus lebih sering Oh senyum gitu. kayak gini. Iya. Ya emang sih kan kita juga sering bikin produksi video kan. Jadi kalau video dengan
datar-datar aja gitu dengan yang kita agak senyum itu beda suaranya. Beda banget, beda beda gitu. banget. Tapi gini Put, aku kan nonton beberapa kali wawancara kamu ya. Oh my god, terus Kepo ya. malu. Yang kepo tuh lu, kok dia yang kepo? Kebalik lu gimana sih? Oh my god, malu. Ya katanya kamu agak nggak pede kalau misalnya diminta untuk VO bahasa Indonesia. Kenapa? Betul. Yang tadi aku bilang, jadi pas waktu lagi kuliah, aku I discovered that I feel more confident karena mungkin beda kali ya. Karena belum pernah ada sebelumnya dan mungkin dari segi suara juga lebih oke. Karena kalau aku ngomong pakai bahasa Inggris lebih rendah suaranya, nggak tahu kenapa. Kalau pakai bahasa Indonesia lebih cempreng. And so when I speak English, I can talk in a very deep voice. Tapi aku juga bisa suara anak kecil. And so I can act like I'm 30 years old or 40 years old. But But then I'm also a kid. gitu. naik turun. Ini kalau dia punya anak, anaknya udah nggak mau nonton kartun, nonton emaknya aja ngomong. Ganti-ganti. Tapi kamu bisa dapat aksen se-British itu tuh dari mana sih, Bud? Jadi ayahku dulu, sekarang udah pensiun, tapi dulu beliau berkarir di Kementerian Luar Negeri, jadi diplomat. Jadi kan kalau ya tugas orang diplomat kan emang ya itu kan bolak-balik. Jadi kayak di Jakarta terus ditugasin ke negara mana, balik lagi Jakarta tugasin ke negara mana, dan kayak gitu back and forth. Jadi aku SD itu di London. Kamu SD di London? Lahirnya di Zimbabwe. Lahirnya di Zimbabwe, betul. Di Zimbabwe kamu umur berapa? Enggak, cuma 7 bulan doang. Oh, 7 masih bayi banget. bulan. Jadi numpang lahir doang. Gitu. Tapi masih SMA di Ethiopia. SMA di Ethiopia, tapi cuma 2 tahun, gak lama. Terus di sana kalau ngomong pakai bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Mereka ada bahasa lokal. Amharic namanya. Amharic, oh. Mereka punya bahasa sendiri, namanya Amharic, kayak apa? Bahasa national language, kayak bahasa Indonesia gitu. Bahasa nasionalnya Amharic. Sempat belajar tapi? Enggak sih, karena aku di international school. Tapi mau nggak mau kayak untuk sehari-hari kan kayak kalau ke warung masa coba. ke warung gitu misalnya beli minum atau beli gula. misalnya aku lagi di kafe gitu kan, terus mau pesan air putih dingin. Coba. Jadi apa ya? Satu itu air itu uha, dingin itu kaza. Jadi uha kaza. Nah, itu ada kliksnya di bahasa mereka tuh ada kliksnya. Jadi ketika orang-orang bercanda, iya Afrika kan suka suara ada bunyi ya, suara itu bunyi. beneran ada gitu. Setahu aku semakin ke selatan, ke daerah selatan itu semakin banyak bahasa yang ada kliksnya. Gitu. Tapi kalau di bagian utara yang agak-agak utara itu masih nggak terlalu banyak. Terus ngomong-ngomong lu nguasain berapa bahasa? Nggak banyak. Berapa? Aku cuma bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Perancis sempat belajar karena SMA. Jadi SMA aku harus wajib ngambil bahasa asing, nggak ada pilihan lain di sekolah, cuma ada bahasa Perancis, ya udah ngambil bahasa Perancis. Kamu tapi kayaknya emang bakat untuk bahasa yang lidah-lidah keriting ya? Mungkin karena Coba emang lidah keriting. Coba lagi. Lidah lu keriting ngomong. Aku bingung ngomong apa dah. mungkin karena ya itu pas waktu Nyangkut aku di lak-lakan. ya pas SMA kan ya itu aku belajar itu pronunciation yang clicks itu kan. Terus ada staff salah satu KBRI di sana, tapi orang lokal Ethiopia bilang kayak, kamu tuh bisa loh, ini pronunciation-nya bagus deh, coba bilang K-I-K-U-K-O. Ya udah aku ikutin K-I-K-U-K-O. Coba buat Jadi Ntar lu udah keluar semua nih. Ntar lu bahasa. gitu. Oh ya, Bud, kan kamu udah jelasin soal bahasa Ethiopia nih. Kalau kan kamu kalau pronounce Inggris tuh British banget, sementara Inggris Amerika tuh beda. Coba dong tes ngomong dengan aksen yang beda. Ada 2 kalimat nih. Pertama, ada 2 orang nenek memakai baju berwarna merah. Lu kenapa sih bikin kalimat susah-susah gitu? Itu tulisannya begitu. Emang gak ada akhlak yang bikin nih. Apa ya? Ada dulu berpakai misalnya ini baju aku ganti dress aja kan. Iya emang kurang gaul nih bikin kelihatan. Kalau British yang pertama, there are 2 grandmas wearing a red dress. Ternyata 2 orang nenek itu adalah tetangga dan mereka menuju teater. Ini apa sih Gigi? Harus ditranslate dulu lagi. Sekalian Siapa yang bikin ini? Bener-bener lu. Bintang tamu kan jangan disusahin kayak biar datang kemari lagi gitu maksudnya. It turned out that the grandmas are neighbors and they are going to the theater. Putri yang ngomong tuh gue yang mangap-mangap tuh gimana? Tapi emang kalau dari logat lu sih kalau ngomong bahasa Inggris lebih ke British banget dibandingkan ke American. Emang ya karena kan Karena di kecil London. ya, benar. Dan kayak
pas waktu aku udah pindah ke Jakarta lagi, ya aku selalu mencoba untuk to preserve the accent, apa untuk pokoknya aku maintain bener-bener biar nggak hilang. Karena teman-teman aku yang sama SD di London, maksudnya sesama orang Indonesia gitu kan, ya hilang sekarang udah pada cuma beberapa doang yang masih ada. Selebihnya selain aku dan 2 atau 3 temen aku tuh udah. Tapi kamu balik ke Jakarta tuh udah dari kapan, Put? Aku kan bolak-balik. Aku tuh di London cuma 4 tahun. Abis itu kelas 5 SD aku balik ke sini. Kelas 5, SD, terus jadi, kelas 6 SD di terus Jakarta? Enggak, ya benar, di Jakarta, SMP di Jakarta, baru SMA di Ethiopia. Itu gimana Gitu. kamu adaptasinya gitu? Anak kecil pindah? Agak ribet karena aku masuk sekolah negeri. Itu bener-bener itu nangis tiap hari. Udahlah, Kenapa? mamaku tahu Kenapa banget. Culture shock pertama. Culture shock. Ngerasa kayak orang asing di negara sendiri. Terus Karena aku- kamu ngomongnya ini English, sementara teman-teman terus Indonesia, dari bahasa aja udah menjadi jadi barrier kan, communication barrier dari bahasa, mata pelajaran matematika di sini tuh udah jauh lebih advance dibanding tapi aku. bahasa Indonesia kamu bagus loh. Karena maksudnya beberapa temenku yang bapaknya diplomat pas balik ke sini tuh ya English gitu English ngomongnya, bahasa banget. Indonesia kayak kayak Cincelora. Iya, Jadi, Cincelora, kayak- bener. Karena aku dari kecil udah dibilangin, Put, kita orang Indonesia, di rumah ngomong bahasa Indonesia, kalau di luar silahkan ngomong bahasa Inggris. Aku umur 5 tahun dipanggil sama mama, suruh duduk dulu. Apaan mah gitu. Apaan mah gitu. Terus ya gitu. Jadi emang dari orang tua aku sih, dua-duanya emang sudah menanamkan dari aku masih kecil tuh kamu orang Indonesia. Jadi that identity of being Indonesian tuh tetap ada. jadi switch-nya tuh gampang gitu bahasa lidahnya gitu. Jadi bisa ketika dibalik-balik. makanya ketika aku Dibalik-balik. ngobrol dalam bahasa Indonesia, ya native gitu. Maksudnya nggak ada aksen Inggrisku sama sekali. Kau menyenangkan sekali loh. Kalau gue enggak ya. Terpaksaan. Sama sih belakangan juga menyenangkan terpaksaan. Anyway, aku penasaran nih, kan kamu udah balik ke Jakarta, Iya. terus sekarang tiba-tiba viral gitu ya. Yang datang-datang dari masa lalu ada nggak? Soalnya gini, Biasanya- yang belum jadi sesuatu aja udah datang deh. Mungkin ini sih kalau ditanya mantan sih nggak Biasanya ada gitu sih. suka nanya, Enggak, "Kamu apa mantan. kabar?" Enggak, gitu. alhamdulillah mantan Oh, nggak pada ngilang. Tapi lebih ke ini sih kayak temen-temen yang kayak temen-temen SMP, aku ada SMP di sini kan. Kayak beberapa kayak tiba-tiba muncul DM. Terus tiba-tiba jadi sahabat banget. Aku Tiba-tiba sahabatnya nih sama kayak- Putri gitu. Padahal dulu dijauhin gitu. Enggak ya. Padahal Enggak lu sih, sepatunya kalau gitu sih, diumpetin ya. Enggak sih, enggak kayak Dulu gitu. nggak ditemenin Enggak gitu. segitunya sih, Enggak tapi ya? emang ada beberapa yang ya karena keadaan lagi pandemi gini juga sih, kan banyak yang akhirnya mencoba untuk mencari tambahan ya, maksudnya income tambahan. Jadi beberapa ada yang minta tolong, Put, bantuin gue jualan dong. Gitu. Terus kamu bantuin. Belum sih. Karena takutnya kalau aku mulai kayak gitu, akhirnya kan banyak nih aku diserbu. Betul. Dan aku paling nggak Iya. bisa nolak orang sebenarnya, Iya, benar, Mas. benar. Jadi kayak aku juga nggak mau dicap, ih Putri kalau nolong orang bantu-bantu, nolong Pilih-pilih. orang pilih-pilih. Tapi kamu heeh. suka ngerjainnya? Karena aku dari awal niatnya terjun ke dunia VO emang beneran jadi VO talent, bukan jadi selebgram. Jadi aku sekarang lebih ngefokusin job-job yang di studio sih, bener-bener kayak ngembangin portfolio dulu, bener-bener belajar maksudnya bener-bener VO yang sesungguhnya di direct sama orang. Put, intonasinya jangan kayak gitu, Put, jangan monoton, Put, artikulasinya coba dijelasin, jangan diiniin, jangan Iya, bener. mumbling gitu. Gitu sih, aku maksudnya emang fokus aku kan kesana dari awal. Tapi Jadi sekarang udah banyak endorse yang masuk gitu kan. Walaupun misalnya kamu ya. aku lebih seneng VO daripada selebgram. tapi Banyak kan kok, udah- orang kalau gue lihat videonya semuanya ada brandnya semua. Maksudnya udah given aja, udah jadi Ada. selebgram aja dari sananya. Iya, itu sih apa namanya, ya udah ya masuk ke email sih beberapa. Tapi kan again aku pilih-pilih, nggak semuanya aku lolosin, gitulah. Tapi ngomong-ngomong setelah lu kelar nih S2 itu mau balik lagi jadi PR. Untuk tahun ini aku pasti di VO dulu sih. Untuk tahun ini, tapi mungkin kalau ditanya 3 atau 5 tahun ke depan ya nanti LC juga. Karena kan maksudnya aku S2 juga kan belajarnya kan corporate communication, PR sih basically. Jadi maksudnya aku dari awal ngambil S2 juga karena aku melihat ya mungkin aku akan berkarir. You know, for the long term I'm going to build a career in the communication field. Gue berasa kayak nonton Discovery Channel loh. Enggak, soalnya gue juga terakhir ngelihat dia postingan yang Netflix itu Iya, yang Netflix. ya kan di Itu cover aja, cover kan kan? bukan aku yang benar. Itu juga bagian dari latihan.
Itu sebenarnya mencoba untuk menarik perhatian mereka sih, biar siapa tahu in the future. Ya, soalnya Emang kan juga bisa lagi ada mancing-mancing. kerjasama kan sama TVRI itu. Ya, ya gitu deh. Nah makanya aku bikin cover itu sebelum mereka ngumumin bakal di oke. TVRI. Makanya pas waktu biasa netizen kan kadang suka malas baca caption. Padahal aku udah nulis tuh di caption ini cover gitu. Mereka pada ngira, oh ini ya yang di Pengisi video sama Mbak suaranya. Putri. Ya udah langsung aku balas, hai kak, bukan kak, itu aku hanya cover saja. Gitu. Sekalian Sekalian aja colek Netflixnya biar sekalian. Tapi mereka kan aku post itu di Twitter juga kan. Netflix Indonesia tuh nge-like video aku. Oh. Jadi sebenarnya Netflix Indonesia account-nya tuh mereka tahu ada One video itu tuh step tahu. closer. Nggak tahu sih. Kalau rezeki nggak kemana sih aku. Kalau endorsement udah berapa banyak sekarang? Jangan. Dari awal lo ketemu jadi viral itu gitu. sampai Sebenarnya tuh sekarang? kalau Instagram aku tuh endorsean tuh aku picky banget sih Mas sebenarnya. Karena kalau ditanya banyak atau enggak yang approach, banyak banget. Tapi dari akunya aku yang benar-benar milih, dan aku nggak mau kecebur jadi selebgram sebenarnya. Milihnya berdasarkan apa, Put? Brand dan kerjaan. Aku kalau misalnya gini Put, endorse misalnya ada beauty product, endorse dong ini pakai apa misalnya pelembab atau apa, aku tolak biasanya. Nggak ada kaitannya sama suara ya? Karena maksudnya again prinsip orang beda-beda ya. Maksudnya ada orang yang emang pengen jadi influencer selebgram gitu, dan mereka pengen banget endorse seperti itu. Kalau aku emang enggak dari awal. Jadi itu biasanya aku tolak. Tapi aku selalu bilang, if you need voice over services please let me know. Gitu. Iya, Karena harus. emang tujuan aku kan Ya. jadi Iyalah. voice over artist. Suara kamu sebagus Baik itu itu dan sih. aksennya sebagus Walaupun itu, emang masa easy, dibayarnya pakai pelembab walaupun emang ya, easy money, maksudnya endorse di Instagram tuh bener-bener easy money Easy banget. money. Kayak satu foto tuh berapa gitu kan. Itu kan duitnya banyak, kenapa nggak mau? Yang aku bilang prinsip orang kan beda-beda. Prinsip ya benar. Prinsip. Ini ya, si Putri ya, udah cantik, terus pintar, suaranya bagus, Amin. berprinsip. Itu kayak kurangnya apa sih, Put? Jadi di sini di ruangan ini lu tuh selain lu punya Kayak, kemampuan nih ada marketing lu nih di sini. Enggak, sebelah Putri kayak harga diri gue jatuh. aku kekurangannya juga banyak lah Mbak. Si Putri kan ini kan latihan juga. Coba Put senam mulut Senam mungkin muka ya. ya. Kan senam Aku- muka. Kayak gini yang susah tuh satu senam kan, terus Kan kayak artikulasi. teater. Gimana caranya ngelatih artikulasi supaya A, I, ngomong U, E, A O, itu nya. nggak I gitu. Artikulasi deh dulu, pas waktu dulu otodidak aku belajar tongue twister namanya. Jadi tongue twister itu kalau dalam bahasa Inggris ya kayak contohnya Peter Piper picked a peck of pickled pepper. A peck of pickled pepper Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled pepper, Paham nggak what's the lu? peck of pickled pepper Peter Piper picked? Suruh ngulangin juga belum tuh bisa gua. Itu tongue twister bahasa Inggris yang dulu aku pakai untuk ngelatih artikulasi aku. Sebenarnya sih banyak banget di YouTube video-video yang kayak ngelatih artikulasi atau Aku juga belajar yang kayak artikulasi gitu-gitu deh. sebenarnya. Ular melingkar di atas pagar bundar mutar-mutar. Gitu. Iya kayak gitu-gitu kan untuk R Tawa kan. Tapi cepet dong jangan Iya, salah satu contohnya gitu. Tapi emang ada beberapa teknik sih untuk artikulasi. Aku pun masih suka belibet anaknya, jadi emang aku juga sering-sering latihan tuh artikulasi. Tapi background kamu Atau- main teater itu pengaruh juga nggak ke artikulasi, ke suara? Sebenarnya itu membuat aku sadar aku suka banget acting. Tapi suaraku bagus, tapi aku nggak bisa nyanyi. Jadi aku nggak bisa di teater sebenarnya. Baru mau disuruh nyanyi Put. Aku nggak bisa nyanyi. Tapi itu jadi aku nggak bisa nyanyi, tapi aku suka acting. Tapi ternyata suaraku bagus. Ya udah apa ya? Udah voice acting. Oh ada voice over artist, voice over talent gitu. Sebenarnya jadi itu sebuah proses kayak gimana aku menemukan Jati ini. diri. Ya gitulah. Jati bisa diri dibilang. dan peluang ya. Dan talent juga, karena aku selalu mempertanyakan talent aku tuh apa sih? Karena main musik ya bisa, tapi nggak yang Expert brilian, banget gitu. nggak yang kayak gimana gitu. Terus ya udah mungkin ya inilah. Terus senam mulut dong, kayak gimana senam mulut? Aku dulu paling suka pas tuh, again karena teater kampus ya, lemon face, lime face namanya. Ini mukanya harus jelek, emang harus Ya, jelek, nggak apa-apa. tapi akhirnya nge-stretch otot muka. Jadi lemon face, lime face gitu. Lemon face, Iya, iya, iya. lime face. Kalau muka gue udah jelek gini emang lagi senam mulut berarti. Jadi kalau orang muka lu jelek banget, gue lagi senam mulut jelek. Jadi sekarang gue punya alasan ya kan, muka lu gak enak banget lihat. Gue lagi senam mulut. Kalau aku dulu gitu, jadi emang bener-bener kayak gitu. Ya Bu aja ya, gitu kan? Muka lu kok gini-gini aja kan gitu. Nah selain voice over yang ada di penerbangan, Iya. itu kan yang legend juga kan yang VO bioskop. Nah iya Put, itu kan Betul. terkenal banget tuh Ibu Maria Maria Untu Untu, ya. heeh. Nah kamu coba deh contohin, bisa nggak? Kan kalau beliau kan apa sih Pintu teater satu. mohon perhatian Anda. Apa sih pintu teater Pintu satu? teater satu. Harus ada kol-kolahnya, telah dibuka gitu loh. Coba.
Maaf Mas Gesit, kayaknya ada di dalam skripnya diturunin. Maaf. Nanti di lirik iya jadi kayak udah kayak Gue di sini kayak operator lama-lama ya, emang di depan aja ini. Lu versi bahasa Indonesianya, Putri bahasa Inggris. Oke, coba ya. Baca instruksinya tuh. Jentawa tiwi sekolah bodoh. Ambil rapot, ibunya diomelin mulu. Seneng lu ya lo kalau menjatuhkan harga diri lu udah jatuh. Enggak, kita udah jatuh, udah jangan pakai naik-naikin lagi, udah. Udah lu baca tuh skripnya. Oke, aku baca nanti kamu baca versi English-nya ya. English, boleh. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 1 telah dibuka. Salah. Telah dibuka. Bagi Anda yang telah memiliki karcis, dipersilahkan untuk memasuki ruangan teater 1. Salah. Habis napas lu ya. Iya, habis napas. Habis itu gue kayak ngap-ngap. Your attention, please. Theatre 1 has opened. For those of you who already have the tickets, please proceed to the theatre. Gitu. Tadi agak belibet artikulasinya nih, aku pasti kalau lagi rekaman aku pasti minta ulang tapi nggak apa-apa. Belibet aja. Iya tahu, belibet kita mah nggak tahu. Kita nggak tahu. Aduh ya Allah, seru banget ya hari ini ngobrol-ngobrol sama Putri Saud ya terkait prospek VO dan gimana teknik-tekniknya ya Bu Haji ya. Apa lagi Bu? Gue lagi nervous. Thank you, mudah-mudahan sukses Amin, karirnya jadi voice over. Nanti kalau kamu butuh bantuan, misalnya buat ngipas-ngipas, nggak apa-apa panggil Gesit. Jangan gitu dong, lu kan juga, gue mau challenge lu. Tadi kan Putri udah jago, lu deh gue pengen tahu kemampuan lu kayak gimana. Emang lu pikir gue nggak bisa? Jangan tahu gue. Makanya gue pengen tes ini. Jangan gebrak-gebrak meja aja lu kayak tukang soto. Aduh, aja kelalen guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe nang dhuwur. Bagi-bagi karo kancane. Sampai ketemu lagi. Nyong wis kencot iki, bye-bye. Have a good day, bye. Pamit dhisik.